Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini bahasan kita adalah tentang pricing strategy alias tentang strategi untuk memberikan harga pada produk. Kita kesini dulu. Jadi apa sih tujuan dari memberikan harga ke produk? Apa sih pricing objektif? Yang pertama adalah untuk mendapatkan long term profitability alias untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan ini ya menyangkut laba sekaligus menyangkut biaya keberlanjutan usaha. Jadi, keuntungan dari penjualan produk kita itu harus bisa ngasih kita laba sekaligus ngasih kita uang untuk melanjutkan usaha. Gitu. Kemudian ya memang kalau kita ngomongin laba memang nggak semuanya bisa kita makan. Ada juga laba yang harus kita alokasikan untuk biaya maintenance perusahaan dan biaya yaitu melanjutkan hidup lah istilahnya bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah boosting selling volume. Ini kaitannya sama customer. Pertama, untuk masuk ke market gitu ya. Biasanya kalau produk baru itu kan belum dikenal sama market gitu. Jadi pricing ini juga sangat berkaitan dengan penetrasi ke market gitu. Atau dengan kata lain ini juga bisa disebut customer acquisition. Jadi gimana caranya kita itu menarik customer biar dia itu membeli produk kita. Yang kedua adalah winning market share. Jadi market itu ibarat kue gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin mie instan gitu, market share-nya bisa diambil dari Indomie. Kemudian ada mie sedap. Kemudian ada ramen gitu misalnya. Ini nggak proporsional sih, harusnya Indomie paling gede ya. Tapi andai kata kayak gini 35%, kemudian ini 30%, ini berapa persen gitu, sekian persen. Nah, persentase ini disebut dengan market share. Bagian dari market yang masuk ke produk kita. Ini namanya market share. Jadi tujuannya ngasih harga itu pricing objektifnya. Yang pertama biar kita dapat untung, yang kedua biar barang kita terjual dan ya artinya biar si customer itu bisa membeli barangnya kita. Makanya ketika kita ngomongin pricing, kita nggak hanya bicara tentang biaya produksi gitu. Nah ini kalau jual beli yang klasik banget, jual belinya tukang sayur, jual belinya orang-orang di desa gitu kan biasanya persaingannya nggak terlalu ketat gitu ya. Kalau jual belinya kecil-kecilan ya memang skemanya seperti ini. Kosnya produk berapa, kemudian kita pengen ngambil laba berapa, kemudian muncullah harga. Nah kalau kayak gini tuh ya seller ketemu buyer udah ya wis, buyernya nggak bisa nawar-nawar lagi ya, pokoknya saya selling produk ke kamu segini, terus habis itu ya si seller ya udah aku beli segitu gitu, maksudnya nggak ada pertimbangan si buyer ini bisa beli atau tidak, nggak ada pertimbangan itu. Nah ini penjualan yang sangat tradisional sekali. Nah tapi sekarang itu kan sejak banyak retail dan persaingan penjualan itu sangat ketat, akhirnya skema penjualannya itu berubah kayak gini, market oriented. Terus habis itu kita mempertimbangkan cost produksi, kualitas produk, sama customer. Akhirnya muncullah price above market, kemudian price yang copy market alias ya sesuai dengan harga pasar. Ada juga price yang below the market gitu.
Jadi kenapa kok kita masih butuh pricing strategi gitu. Kenapa kok pricingnya itu nggak didapat dari biaya produksi ditambah laba aja? Udah nggak bisa kayak gitu, karena sekarang ketika ngomongin price, kita itu akhirnya harus ngomongin biaya produksi, kemudian ngomongin positioningnya produk, positioning produk. Kita juga harus ngomongin apa lagi ya, kita harus ngomongin customer mampu beli atau tidak. Kalaupun mampu, apakah customer mau beli produk kita atau tidak. Kadang-kadang kalau customer itu udah terbiasa sama produk A gitu ya misalnya, terus dikenalin sama produknya kita, itu juga nggak mau pindah. Jadi banyak sekali faktor yang pada akhirnya menyuruh kita untuk menentukan pricing strategi. Nih, kayak gitu. Oke ya, jadi kalau misalnya kalian bikin proposal pendanaan, harga itu tidak selalu HPP tambah revenue. Tidak selalu harga produksi per produk ditambah revenue. Tidak selalu seperti itu. Ada banyak pertimbangan untuk menentukan harga. Di PPT ini saya menjelaskan beberapa cara untuk menentukan harga. Nanti tugasnya adalah silahkan kalian pilih skema yang menurut kalian itu tepat untuk produknya kalian, dan kalian jelaskan itu kenapa gitu. Jadi pekan depan kita presentasi lagi tentang ini. Oke. Skema yang pertama adalah penetration pricing. Penetration pricing ini biasanya harga perkenalan. Jadi di sini itu T-nya harusnya 2 ya. Setting the price extremely low to gain customer. Jadi harga perkenalan. Pas pertama kali Grab sama Gojek muncul itu kan biayanya itu murah banget. Terus habis itu dia juga ngasih banyak banget diskon di GrabFood atau GoFood. Biasanya umumnya kayak gitu sih, memang ketika produk itu baru banget, harga perkenalan akhirnya yang muncul, dia murah banget di bawahnya pasar. Tujuannya itu biar customernya itu nyobain produk mereka dulu. Nanti kalau produknya itu udah mulai dikenal dan customer mulai engage pada produk, itu biasanya si price-nya ini dinaikin lagi. Ada faktor yang harus dipertimbangkan ya. Di sini tuh biaya untuk diskon itu kalian bisa ngasih sekuat apa gitu, selama apa kalian bisa ngasih harga perkenalan ini, berapa bulan, kemudian dalam berapa bulan itu customer yang bisa kalian dapat itu berapa gitu, jumlah customer yang diperoleh berapa. Terus mungkin juga dipertimbangkan nanti, dievaluasi gitu. Kalau misalnya pakai harga asli tuh, customer yang lari dari produk kalian itu ada berapa. Kalau misalnya banyak customer yang lari, berarti customer itu nggak engage banget sama produkmu. Jumlah customer hilang saat harga naik. Ini nanti di tugas selanjutnya saya nggak akan nyuruh kalian memprediksi ini sih, tapi setidaknya itu ini juga masuk pertimbangannya kalian gitu loh. Karena kalau misalnya ngasih harga perkenalan itu terlalu lama, perusahaan kalian yang akhirnya akan tekor. Jadi harga perkenalan ini juga ada batasnya. Ya kecuali kalau misalnya kalian punya investor yang gede banget gitu, yang don't care, nggak nagih kapan kira-kira
produkmu itu bisa ngasih keuntungan, itu juga nggak apa-apa mau harga perkenalan terus. Tapi kalau nggak ada kayak gitu ya harus dipertimbangkan. Misal kalian mau ngasih diskon di awal, itu kalian akan bertahan ngasih diskon itu kapan? Dan selalu evaluasi, misalnya sudah ngasih diskon 70% gitu ya dalam waktu 2 minggu, kalau misalnya customernya itu tetap sedikit, berarti strategi kalian dalam menentukan price itu tidak cocok gitu. Kemudian ada high low pricing. Jadi kalau kayak gini tuh pas perkenalan ya tetap dia setting high, maksudnya harganya itu mahal tapi ada sewaktu-waktu si produk ini ngasih diskon. Jadi harganya itu nggak selalu murah tapi kadang-kadang di diskon. Kayak gitu. Ini banyak banget sih, rata-rata retail yang di mall-mall juga kayak gitu. Mereka ngasih harga regular tapi kadang-kadang ngasih diskon dalam waktu-waktu tertentu, kayak pas Desember akhir tahun gitu ya. Kalau di Amerika ada Black Friday gitu. Black Friday. Ada Boxing Day gitu, biasanya abis Natal gitu, Natal 25, Boxing Day itu 26, itu biasanya produk itu sampai turunnya itu 70%-an gitu. Makanya menyenangkan sekali kalau belanja pas Boxing Day. Tapi kalau di Indonesia juga saya seringnya itu kalau belanja parfum atau belanja ya baju gitu lebih suka beli pas akhir tahun dibandingkan di Idul Fitri gitu kadang-kadang. Karena kalau pas akhir tahun itu diskonnya parfum itu suka nggak main-main juga gitu kalau kalian suka main ke mall gitu. Jadi high low pricing ini metode yang paling umum dan nggak riskan sih, tapi ya gitu dia kalau kita pengen ngenalin barang ke customer pakai high low pricing ini nggak terlalu menendang efeknya gitu. Jadi orang kan juga nggak terlalu tertarik kalau harganya udah mahal di awal. Jadi memang ketika kita nentuin price, ketika kita nentuin harga itu kita lihat sikon. Biasanya yang nerapin high low pricing ini produk yang kualitasnya itu udah dikenal bagus sama customer dan dia itu tujuannya lagi pengen ningkatin penjualan gitu aja gitu. Sementara kalau penetration pricing ini biasanya dipakai sama produk yang beneran baru dan pesaingnya banyak. So dia perlu ngenalin diri ke market gitu. Maksudnya produk yang baru banget atau produk yang baru dan saingannya banyak. Kalau kayak Gojek dulu itu kan pas awal-awal muncul dia nggak ada saingan yang sama kayak dia sih, saingannya ya Opang gitu kan. Sementara ojek pangkalan itu memang kadang harganya juga agak nggak masuk akal gitu. Jadi ya itu dulu si penetration pricing. Kita balik lagi ke sini. Kalau tadi ada high low pricing biasanya dipakai sama produk-produk di mall gitu ya. Ini ada everyday low pricing. Ini biasanya dipakai oleh toko supermarket atau toko kelontong gitu. Yang mereka tuh pengen ngasih kesan ke customer. They setting the price low and promising consumers a low price without they need to wait for sale price event or comparison shopping. Sorry, jadi bahasa Inggrisnya kok jadi berantakan. Intinya itu everyday low pricing itu menjanjikan ke customer bahwa supermarket kami, toko kami itu harganya pasti lebih murah dibandingkan toko yang lain gitu. Everyday, tanpa nunggu momen sale, tanpa si customer itu ngecek harga ke toko lain. Pokoknya dia itu pengen customer percaya bahwa tokonya dia itu murah gitu. Dulu pas di Singapura, pas saya tugas di Singapura itu agak lama kan, saya di Singapura itu tugas 3 bulan. Ada toko yang namanya ABC. Jadi kalau kita belanja ke toko ABC ini pasti harganya itu lebih murah dibandingkan yang lain.
tanpa saya khawatir gitu, tanpa saya perlu ngecek karena dia pasti murah. Kalau di buku-buku bacaan biasanya yang dikasih sebagai contoh itu Walmart sih. Di sini nggak ada Walmart ya. Nih, jadi intinya everyday low pricing ini untuk kayak nge-branding dirinya bahwa dia itu paling murah. Customer nggak perlu khawatir kalau misalnya ada toko yang lebih murah dari kami, ya duitnya itu tak balikin ke kamu, kayak gitu. Everyday low pricing. Ini cocoknya itu buat retail yang gede banget modalnya. Terus dia itu juga supply chain-nya nggak panjang, maksudnya dia itu punya agen yang bukan agen sih, punya supplier yang harga produknya emang lebih murah gitu. Atau bisa juga mereka itu biaya distribusinya lebih efektif dibandingkan yang lain. Jadi harganya itu akhirnya bisa turun gara-gara itu gitu. Kalau misalnya kamu itu orang biasa, maksudnya bukan tipe retail yang saya sebutin tadi, everyday low pricing ini akan membuat kamu kesulitan. Karena kalau kamu itu sekedar pengen nantang toko besar dan ngurangin margin gitu ya. Gimana ya kita ngomongkan, kita itu misalnya pengen jual barang ini harga tengkulak gitu, harga beli ke supplier ini revenue. Kalau kamu itu pengen everyday low pricing hanya dengan memotong revenue, kamu itu rugi. Everyday low pricing ini yaitu tadi bisa diwujudkan kalau kamu punya supplier yang harga produknya lebih murah atau lower distribution cost. Atau kalau produkmu itu bikin sendiri, kamu punya lower production cost kayak gitu. Kalau misalnya cuman motong revenue gini, nggak akan tahan lama. Kamu sendiri yang akan rugi. Gitu. Selain everyday low pricing, ini ada loss leader pricing. Nah, ini biasanya selecting one or more retail product to be sold below cost at loss to the retailer in order to get customer in the door. Jadi ini biasanya dipakai sama retail biar gampang, dipakai sama minimarket pas weekend. Kalau kita ke minimarket pas weekend itu biasanya ada produk 1 atau 2 produk atau 3 produk yang sengaja dijatuhkan harganya. Buat apa? Buat getting customer in the door gitu. Jadi pokoknya harganya itu diturunin biar customernya itu datang ke tokomu dulu, masuk ke tokomu dulu. Karena nanti biasanya kalau customer minimarket itu tipenya mereka itu nggak cuman beli satu produk doang, jadi mungkin kita rugi untuk 1-2 produk tapi untung untuk produk-produk yang lainnya. Biasanya kayak gini tuh, skema harga kayak gini tuh ya si pebisnis retail tadi tuh ya ini sih kayak subsidi silang gitu sama harga-harga barang yang lain. Ada barang yang sengaja dijatuhin harganya, ada juga barang yang dinaikin dikit di atas pasar buat nutupin itu gitu. Jadi tujuannya loss leader pricing itu tadi untuk memancing customer biar masuk ke tokomu dulu. Nah, nanti harapannya ketika mereka itu masuk ke tokomu, mereka beli barang yang lebih banyak, nggak cuma barang yang didiskon aja. Ini matching kompetitor sih harusnya. Setting price lower than kompetitor. Jadi misalnya kamu adalah mie sedap, terus kamu pengen mengalahkan Indomie, so kamu setting hargamu itu lebih murah dari Indomie
ceritanya kayak gitu. Ada memang strategi ngasih harga yang kayak gini, akan tetapi harga yang kayak gini tuh ngancurin kamu sendiri gitu. Kalau misal kalian baca buku-buku bisnis itu not recommended. Cuman saya ngasih tahu kalian aja biar tahu gitu bahwa yaitu tadi strategi macam ini tuh ada buat ngerusak pesaing, tapi ini akan merusak dirimu sendiri kalau misalnya modalmu itu dikit itu. Lagi pula ya kalau misalnya habis nurunin harga, kalau misalnya kompetitormu nemu jalur distribusi yang lebih murah atau biaya produksinya lebih murah sehingga harganya bisa turun lagi, kamu berarti harus nurunin hargamu sendiri juga dong. Atau kalau misalnya kamu udah turunnya itu mentok nggak bisa diturunin lagi, akhirnya biaya produksi diturunin dengan ngurangin kualitas bahan. Ini juga sering banget terjadi dan itu akhirnya si customer yang jadi korban karena customernya itu jadinya nggak doyan sama barangmu soalnya kualitasnya udah jelek gitu. Ini skimming price, setting price in the highest initial point that customer can buy. Ini biasanya untuk HP yang flagship atau iPhone itu modelnya itu kayak gini, skimming price. Ada yang bilang skimming price ini karena dia nge-brand barangnya itu sebagai barang yang luxurious, biar yang beli itu bangga gitu. Tapi yang namanya customer itu kan memang macem-macem ya, ada yang beli barang itu untuk self branding gitu ya, tapi ada juga yang beli barangnya itu untuk ya biar saya punya duit kok, jadi saya nggak mau repot nyari barang dengan kualitas yang aneh-aneh gitu, saya nggak mau repot menyisir hal tersebut, saya maunya cuman nyari produk yang the best di kelasnya biar saya nggak ribet baca-baca fitur. Nah itu biasanya juga ada customer yang kayak gitu, customer yang punya banyak duit tapi gak punya banyak waktu. Kalau kita kan misalnya duitnya dikit, ya nggak ada pilihan selain kalau misalnya kita beli HP misalnya budgetnya 2 juta gitu. Nah nggak ada pilihan selain bacain fitur HP satu-satu dan memastikan kita bisa beli HP 2 juta dengan fitur paling bagus. Tapi kan ada juga orang yang yaitu tadi duitnya banyak, jadi dia nggak mau repot-repot bacain fitur, akhirnya beli yang the best product gitu. The best product dalam artian nggak gampang rusak, robust, maksudnya ya fungsinya itu nggak ini gitu loh, nggak gampang rusak tadi sih. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita itu udah terlanjur pakai Apple terus tiba-tiba harus disuruh pakai Android, itu katanya ya ada yang ngerasa UI UX-nya itu ganti dan nggak nyaman dengan itu gitu. Kalau saya sih sebenarnya pas ngoding itu kadang pakai Apple, kadang pakai Windows, HP pun juga kayak gitu, jadi biasa aja, nggak ngerasa perbedaannya. Tapi ada orang yang udah terbiasa dengan environment-nya Apple, makanya berapapun harganya ya dia akan tetap membeli Apple, bukan gara-gara looks-nya tapi karena dia menawarkan kualitas yang bagus. Nah, produk yang berani ngasih strategi skimming price kayak gini biasanya produk yang emang udah dikenal looks atau dia itu pengen ngasih kesan ke customer bahwa dia itu the best di kelasnya, makanya harganya itu nggak turun gitu. Kalau Android sih biasanya yang kayak gini tuh Samsung sih, Samsung yang flagship yang S Note 20 Plus itu biasanya ya kayak gitu. Itu jadi setelah melihat strategi pemberian harga semacam ini, kalian bisa melihat produk kalian lagi. Enaknya produk kalian itu dikasih harga yang seperti apa? Pas pengenalan atau pas si customernya sudah kenal itu apakah harganya perlu diturunin atau gimana?
Jadi kemarin kan misalnya ada yang ngasih diskon gitu buat promo harga ke customer gitu. Nah, diskonnya itu kalian kasih berapa lama gitu. Kita balik lagi ke tujuan pricing tadi adalah tujuan pricing. Pertama, revenue. Kedua, menutupi cost. Nah, ini cost-nya. Kemarin kan kalian saya udah suruh ini ya, udah saya suruh buat bikin program kerja masing-masing beserta RAB-nya. Nah, ini nanti kalian ketemu lagi sama teman-teman sekelompok kalian ngitung cost yang dibutuhkan oleh perusahaan kalian itu dalam ini 3 bulan ya, kemarin 3 bulan itu berapa gitu. Ketika kalian itu menentukan harga produk, kalian juga harus menghitung kira-kira dalam 3 bulan atau dalam setahun itu produk kalian menghasilkan berapa revenue dan apakah harganya itu bisa nutupin cost yang dikeluarkan oleh produknya kalian. Mungkin nutupin costnya itu nggak di awal, tapi ada yang namanya break even point. Break even point itu apa? Break even point itu adalah ketika uang yang kalian dapatkan, income atau revenue itu sama dengan modal. Istilahnya udah balik modal dulu gitulah. Nah, ini nanti diajarin sih kalian untuk memperkirakan, karena ketika kalian nulis proposal itu pasti juri atau investor itu nanya kalian kira-kira bakal untung itu dalam berapa bulan ya. Memang ketika kita usaha pertama kali kan kita itu harus nge-set up environment-nya kita dulu, harus promosi dulu, harus ngeriset produk dulu, jadi nggak bisa langsung untung. Tapi kalian juga harus bisa menjanjikan ke orang yang ngasih duit ke kalian itu biar mereka tenang, break even point-nya itu kapan. Nanti diajarin itu, tapi yang pertama silahkan cari cost total usaha kalian selama 3 bulan. Ini didapat dari tugas individu kemarin, disatukan. Kemudian habis itu kalian kalian tentukan skema pricing. Produk. Gini deh biar enak ya. Saya nambah home, insert new slide. Saya insert new slide di sini. Tugas F5. Tugas untuk pekan depan. Yang pertama, presentasi. Program. Yang kedua adalah kalian cari jumlah RAB. Total selama 3 bulan. Kemudian kalian tentukan strategi pricing untuk kelompok kalian di awal. Di awal pengenalan produk, karena ini kan baru ya. Apakah kalau mungkin ada di antara kalian yang jualan makanan itu pengen everyday low price, mungkin ada juga yang pengen
karena pengenalan ya pengen pakai skema penetration product, atau mungkin ada juga yang langsung pakai skimming price gitu tadi, jadi price-nya itu langsung ditinggikan dengan menjanjikan kualitas yang bagus, atau kayak gimana itu terserah kalian, yang penting ada sisi rasionalnya gitu. Itu nanti kalian presentasikan ke saya pekan depan. Tapi sebelum presentasi kalian kumpulin dulu slide-nya. Dari saya itu aja sih. Slide terakhir ngumpul hari Rabu jam 23.59. Sekian kuliah hari ini, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.